Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan cara menginput ESPT PPh pasal 2126 masa Januari sampai November untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Yang pertama adalah cara pengisian profil perusahaan. Kalian install aplikasi SPT terlebih dahulu, lalu pilih menu database. Pilih database dan untuk memberi nama database dengan nama perusahaan atau database yang diinginkan, lihat di C program files, lalu DJP, lalu DB, dan DB kosong. Kemudian copy acc.db dan beri nama yang diinginkan. Misalnya PT Gaya, kemudian pindahkan ke folder DB. Selanjutnya, koneksi ke database. Caranya, pilih nama database perusahaan di dalam jendela koneksi. Pilih nama database perusahaan dalam jendela koneksi database dan klik pilih DB. Masukkan login username yaitu administrator dan passwordnya 123. Kemudian klik login dan oke. Lalu kalau kalian belum menginput NPWP perusahaan, kalian bisa input dulu NPWP perusahaannya, lalu klik simpan, kemudian input profil wajib pajak, lalu disimpan. Setelahnya adalah membuat atau membuka masa atau periode SPT. Yang pertama, buka menu pilih SPT. Kemudian buka SPT baru. Isi sesuai dengan data yang telah kalian bikin. Kalau di sini contohnya adalah bulan Januari tahun 2019. Kemudian klik buat SPT. Sehingga akan muncul SPT berhasil dibuat. Selanjutnya adalah pengisian SPT untuk pegawai tetap dan tidak tetap atau bukan pegawai. Pengisian SPT ini ada dua cara yang dapat dilakukan secara input satu persatu atau dengan impor data. Untuk impor data, harus menyiapkan data dalam bentuk CSV terlebih dahulu. Kalau yang kali ini kita mau pakai adalah cara input satu persatu. Yang pertama, kita akan menginput pegawai tetap dengan cara satu persatu. Buka menu isi SPT, daftar pemotongan pajak, 1721 strip 1, lalu klik yang satu masa pajak. Maka akan muncul di layar daftar pajak bulanan dan klik tambah. Lalu input NPWP, nama, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh dipotong, untuk setiap pegawai, kemudian klik simpan dan input dengan cara yang sama untuk pegawai selanjutnya. Input nama wajib pajak satu persatu sesuai dengan data perhitungan di Excel yang udah kalian bikin sebelumnya. Kode objek pajaknya pilih 21 strip 100 strip 01 untuk pegawai tetap. Lalu masukkan jumlah penghasilan brutonya sesuai dengan data yang ada di Excel. Dan masukkan PPh dipotongnya sesuai dengan data yang ada di Excel. Kemudian klik simpan. Dan lakukan langkah yang sama untuk wajib pajak selanjutnya.
Setelah semua data sudah diinput, daftar pemotongan pajak bulanan dan SPT akan terlihat seperti ini. Ini untuk daftar pemotongan pajaknya, dan kemudian yang ini adalah untuk bentuk surat pemberitahuan atau SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Selanjutnya adalah pengisian untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai dengan cara diinput satu persatu. Yang pertama, pegawai tidak tetap atau bukan pegawai yang dipotong PPh tidak final. Buka menu isi SPT, lalu daftar bukti potong, lalu klik yang tidak final 1721 strip 2. Kemudian di layar tampil daftar bukti potong pajak penghasilan pasal 21 tidak final, lalu klik baru. Di SPT terlihat tampilan bukti potong pajak PPh 21 tidak final dan input data PPh 21 tidak final yang sudah dihitung dalam bentuk Excel dan simpan. Kita masukin NPWP-nya, kemudian masukin namanya untuk pegawai tidak tetap. Lalu masukkan nick-nya, kemudian alamatnya, dan sekarang kita masukkan kode objek pajaknya. Di sini kita pakai yang 21 strip 100 strip 03. Lalu diinput jumlah penghasilan brutonya. Kemudian input PPh pasal 21 yang dipotong. Kemudian klik selesai. Selanjutnya ubah tanggal untuk identitas pemotongnya sesuai dengan data yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian klik yes. Lalu isi pegawai tidak tetap selanjutnya. Dan lakukan langkah yang sama dengan langkah-langkah yang seperti sebelumnya. Untuk yang kedua ini kita akan masukkan kode objek pajaknya, yaitu yang 21 strip 100 strip 09. Kemudian kita input jumlah penghasilan brutonya berapa. Setelah selesai, jangan lupa diubah tanggalnya terlebih dahulu. Jika belum sesuai, lalu klik simpan. Selanjutnya adalah cara menginput pegawai tidak tetap atau bukan pegawai yang final. Pertama, buka menu isi SPT, kemudian klik daftar bukti potong, lalu klik yang final 1721 strip 3. Di layar akan tampil daftar bukti potong pajak penghasilan pasal 21 final seperti ini, lalu kita klik baru. Kemudian di SPT terlihat tampil bukti potong pajak PPh 21 final dan input data PPh 21 final yang sudah dihitung dalam bentuk Excel dan simpan.
Langkahnya sama seperti yang tadi, yang tidak final, masukkan NPWP-nya terlebih dahulu. Kemudian masukkan namanya. Lalu masukkan NIK atau nomor paspor yang dia punya. Kemudian masukkan alamatnya. Kemudian kita isi kode objek pajaknya. Di sini kita pakai yang 21 strip 401 strip 01. Kemudian kita isi yang jumlah penghasilan brutonya, yaitu sebesar 60 juta. Tarifnya 5% dan PPh dipotongnya adalah 300.000. Kemudian jangan lupa untuk mengubah tanggalnya. Kemudian kalau sudah dirubah tanggalnya, kita klik simpan, lalu klik yes. Kita buka dulu daftar bukti potongnya. Maka akan terlihat data-data yang sudah kita input tadi. Kemudian kita buka yang SPT induknya. SPT induk. Kita klik yang bagian C, yang objek pajak final. Kemudian akan terlihat data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya adalah pengisian SSP dan pelaporan SPT. Yang pertama, buka menu isi SPT. Kemudian klik SPT induk 1721 dan cek semuanya, semua SPT-nya. Pertama, tampilan B 1 titik daftar pemotongan. Seperti ini. Kemudian lanjut ke B titik 2 yaitu perhitungan PPh. Kemudian klik yang C atau objek pajak final. Kemudian klik yang D lampiran. Setelah itu lengkapi pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kita isi dulu datanya. PWP, nama, tanggal, dan juga tempatnya. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, buka menu isi SPT. Lalu klik daftar SSP dan klik tambah. Isi SSP dengan lengkap dan simpan untuk PPh 21 dan PPh final. Misalkan di contoh kasus, buatlah surat setoran pajak yang dibutuhkan untuk menyetorkan pemotongan PPh 21 masa Januari 2019. SSP dibuat dan dibayar tanggal 8 Februari 2019 dan untuk pembayaran masa PPh pasal 21 didapatkan NTPN 070506 10072000632 dan untuk uang pesangon NTPN-nya adalah 0709032005600632. Kita input dulu kode akun pajaknya, yaitu yang 411121 untuk pasal 21. Kemudian kita input kode jenis setorannya, yaitu yang 100. Kemudian kita ubah tanggal SSP atau bukti pemindah bukuannya. Kemudian masukkan NTPN atau nomor bukti pemindah bukuan yang tadi sudah tertera di data yang kita buat.
Kemudian masukkan jumlah PPh di setornya, yaitu sebesar 7.482.688. Kemudian klik simpan. Lalu lakukan hal yang sama untuk step yang selanjutnya. Seperti yang tadi, namun kode jenis setoran yang saat ini adalah 401. Masukkan kode NTPN-nya. Kemudian masukkan jumlah PPh di setornya sebesar 300.000. Lalu klik simpan dan klik yes. Setelah disimpan, pada daftar SSP akan terlihat seperti ini. Akan terlihat semua data yang sudah kita input tadi. Selanjutnya adalah ke bagian pelaporan. Lalu pelaporan SPT. Lalu klik masa SPT yang tadi udah kita bikin, yang mana yaitu Januari tahun 2019. Lalu kita klik buat file CSV. Kemudian simpan file tersebut ke folder yang diinginkan atau flash disk, dan file tersebut yang nanti akan dibawa dan dilaporkan ke KPP atau sekarang melalui e-filing. Maka setelah sudah disimpan, CSV sudah berhasil dibuat, lalu klik OK. Setelah sebelumnya kita sudah menginput untuk yang bulan Januari sampai November, sekarang kita akan menginput SPT PPh pasal 2126 masa Desember untuk pegawai tetap dan tidak tetap. Yang pertama adalah pengisian profil perusahaan. Apabila profil perusahaan belum dibuat, maka langkah pembuatannya sama dengan pengisian profil perusahaan di bulan Januari yang sebelumnya. Jika sudah dibuat profil perusahaannya, maka bisa lanjut ke step selanjutnya, yaitu input satu persatu atau dengan cara manual pengisian PPh pegawai tetap. Yang pertama, kita buka menu pilih SPT, lalu kita klik buka SPT jika SPT belum dibuat. Tapi jika sudah dibuat, maka kita klik buka SPT dan klik SPT yang diinginkan. Tapi karena kita di sini belum membuat SPT-nya, maka kita klik buat SPT baru. Kita pilih tahunnya, yaitu tahun 2019, atau sesuai dengan data kalian di tahun berapa. Lalu kita klik buka SPT, buat SPT, kemudian klik OK. Lalu untuk kita pertama adalah menginput PPh pegawai tetap dulu untuk yang masa Desember. Inputnya juga sama, yaitu ada di isi SPT. Isi SPT, kemudian kita klik daftar pemotongan pajak 1721, lalu klik satu masa pajak. Selanjutnya adalah kita tambah dulu, klik tambah untuk menginput data-data pegawai tetapnya. Kita masukkan data-datanya dari yang sudah kita buat di Excel sebelumnya, yaitu NPWP-nya. Kemudian kita masukkan namanya. Lalu kita masukkan kode objek pajaknya, yaitu 21/100/01 untuk pegawai tetap.
Lalu kita masukkan jumlah penghasilan brutonya. Dan kita masukkan nominal PPh dipotongnya. Lalu klik simpan. Lalu klik yes. Dan ulangi langkah tersebut untuk pegawai tetap yang lainnya. Setelah semua diinput, maka daftar bukti potong atau daftar pemotongan pajak masa Desembernya akan terlihat seperti ini. Lalu untuk otomatis pada menu SPT akan terlihat seperti ini. Pada menu SPT akan terlihat seperti ini. Selanjutnya adalah pengisian data pegawai tidak tetap. Yang pertama, buka menu isi SPT. Kemudian klik daftar bukti potong, lalu klik yang tidak final. Maka di layar tampil akan terlihat daftar bukti potong pajak penghasilan pasal 21 tidak final, lalu kita klik baru dan input data PPh 21 tidak final yang sudah dihitung dalam bentuk Excel, kemudian disimpan. Pertama, kita masukkan NPWP-nya terlebih dahulu sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian lanjut ke isi namanya dulu siapa. Lalu masukkan nick dan juga alamatnya. Setelah itu, kita input kode objek pajaknya. Di sini kita pakai yang 21/100/03. Kita isi jumlah penghasilan brutonya. Lalu kita isi untuk PPh pasal 21 yang dipotongnya. Kemudian klik selesai. Maka akan terlihat semua nominalnya berapa, dan terakhir adalah kita ubah tanggalnya sesuai yang ada di data. Kemudian klik simpan. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya dan penginputannya masih sama seperti yang tadi. Masukkan NPWP-nya.
Lalu masukkan nama, NIK, dan juga alamatnya. Lalu kita input yang kode objek pajaknya. Kita masukkan kode objek pajaknya, yaitu 21-100-09. Kemudian masukkan jumlah penghasilan brutonya. Kemudian kita masukkan dasar pengenaan pajaknya dan tarifnya berapa. Kemudian akan terlihat berapa besar PPh dipotongnya. Setelah sudah, maka kita klik simpan, lalu klik yes. Lalu di SPT akan terlihat bukti pemotongan pajak PPh 21 tidak final seperti ini. Dan di SPT induknya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya adalah langkah untuk pengisian atau pembuatan bukti potong 1721 strip A1. Yang pertama adalah klik isi SPT, kemudian klik daftar bukti potong, lalu klik yang A1. Maka akan muncul di layar daftar bukti potong, lalu kita klik baru. Setelah itu, input data bukti potong A1 semua pegawai tetap secara lengkap, meliputi 1. Identitas penerima penghasilan. Kemudian kita klik yang B.1, yaitu rincian penghasilannya. Kita input semua data-datanya. Yang pertama, untuk penghasilan bruto yaitu gaji atau pensiun atau tunjangan hari tuanya, yaitu sebesar 304.692.180. Kemudian kita input juga untuk tunjangan PPh-nya yaitu sebesar 30 juta. Lalu untuk tunjangan lainnya, seperti tunjangan jabatan, kalau untuk di data yang ini, adalah sebesar 72 juta. Selanjutnya, karena Desember ini adalah untuk 1 tahun, maka ada bonus di bulan Juli yaitu sebesar 30 juta. Tapi dimasukkannya di Desember ini. Bonus selama setahun. Maka akan tertera jumlah penghasilan brutonya berapa dan juga akan langsung tertera berapa besar biaya jabatannya. Kemudian kita isi untuk iuran pensiun atau iuran THT. Kolom ini adalah iuran pensiun yang dijumlah dengan iuran THT jika ada. Lalu lanjut ke B.2 yaitu penghitungan PPh. Bisa kita lihat dari data-data yang sudah kita input sebelumnya. Jika sudah benar, maka kita langsung lanjut ke identitas pemotong. Sebelumnya kita ubah dulu tanggalnya. Kemudian baru kita klik simpan. Lakukan cara yang sama untuk pegawai tetap selanjutnya.
Maka setelah selesai di input semua datanya, akan tampil seperti ini di bagian daftar bukti potongnya. Selanjutnya adalah pengisian SSP dan pelaporan SPT. Yang pertama, buka menu isi SPT, kemudian klik SPT Induk 1721. Lalu kita bisa cek semuanya di sini, mulai dari B.1 daftar pemotongan, kemudian kita ke B.2 penghitungan PPh, kemudian kita ke C yaitu objek pajak final. Karena kita tidak ada, maka semua totalnya jadi 0. Selanjutnya adalah D yang lampiran. Lalu yang lampiran bisa kita checklist sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau di sini kita checklist yang nomor 1 untuk satu masa pajak dan juga yang nomor 3 yaitu formulir 1721 strip 2. Selanjutnya adalah E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Kita isi dulu NPWP-nya, nama sama tanggalnya. Kemudian kita isi tempatnya. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya buka menu isi SPT. Lalu klik daftar SSP dan klik tambah. Maka akan muncul di SPT, daftar SSP, kemudian klik tambah, lalu kita isi dan lengkapi SSP tersebut. Kita isi datanya, kode akun pajaknya 411121, kode jenis setoran 100, lalu kita ubah tanggalnya, dan kita isi NTPN-nya sesuai dengan data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita isi jumlah PPh di setornya berapa. Setelah itu, kita klik simpan. Selanjutnya adalah pelaporan. Yang pertama, buka menu CSV, kemudian klik pelaporan SPT, lalu buat file, lalu pilih masa SPT-nya yang mana. Kalau kita di sini Desember 2019, lalu kita klik buat file CSV. Kemudian simpan file tersebut ke folder yang diinginkan atau flash disk, dan file tersebut yang nanti akan dibawa dan dilapor ke KPP atau sekarang melalui e-filing. Selanjutnya CSV berhasil dibuat. Sekian video tutorial cara untuk menginput ESPT masa pajak penghasilan pasal 21 sampai 26. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.